Ini adalah kisah tentang pencarian jati diri yang lupa akan tujuan dan tenggelam dalam kegalauan. Namun, lingkungan dan iman menuntun ke arah yang lurus, arah yang Allah ridhoi. Namanya Dailami, mahasiswa Al-Azhar tahun ketiga, Fakultas Syariah Islamiyah. Dia adalah anak yang rajin, bersemangat, dan mampu menyelesaikan perkuliahannya dengan nilai yang baik. Tapi, pada suatu hari, cintanya kepada seorang wanita mengubah dirinya. Halo sayang, gimana? Tumben malam-malam nelpon. Kita Kenapa? udahan aja ya. Mungkin sampai sini aja hubungan kita. Hah? Dan ketika dia mendapatkan jadwal masak, ia sampai lupa berapa banyak garam yang telah ia tuang. Wih, ayam bos, udah jadi nih. Alhamdulillah, silakan nih. Coba dulu Bang, ya. Coba ini guys. Asin banget cuy. Masa sih? Asli. Ente jangan ngelamun masaknya cuy. Kenapa? Ada masalah? Hah? Hei, curhatlah. Bahkan saat muzakarah daras pun, tatapannya tetaplah kosong. Jadi untuk menentukan ashabul furud tadi ada 6 step. Kita ulangi sekilas. Yang pertama, mainnya di tengah. Kita taruh zauj dan zaujah di kanan dan kiri. Kemudian yang kedua, furu'. Yang ketiga, usulnya. Yang keempat, hawasi. Hawasi ada 2, qoriba dan baidah. Yang keempat ini qoriba dulu, samping kanan, kemudian samping kiri. Dan yang kelima, hawasi baidah, dan yang terakhir mu'tik dan mu'tikoh. Coba ulangi sekali lagi ya. Dailami. Coba ulangi lagi Dailami. Singkat aja. Ente kenapa, Mi? Mudakaro bengong, di kelas bengong, timat ampun juga bengong ente. Ada masalah apa? Cobalah cerita sama kita-kita. Ngapain bengong mulu? Aku lagi ada masalah, Mar. Masalah apa ya? Perempuan pertama yang di tanda pesawat dan perempuan yang selalu aku sebut di sepertiga malam, kini dia sudah tidak bersamaku lagi, Mar. Kini semua sudah menjadi kenangan. Minum. Sebenarnya cinta itu apa sih? Kalau menurut Came, cinta itu apa? Apa? Cinta itu apa? Gak tahu ya? Kalau menurut Anissa,
cinta itu kita nggak butuh harus memiliki. Kita pengen kebaikan untuk orang itu udah cinta. Antum pengennya yang antum cintai pengen kebaikan kan? Iya. Ya kalau dari sekarang udah setan, udah gangguin apa maksudnya, bikin hidup dia jadi galau, itu untuk akhirat dia baik nggak? Apakah itu cinta? Berarti kita pengen keburukan untuk dia di akhirat. Ya kalau sama emang cinta, yang memutuskan itu cinta sebenarnya. Itu sama. Kalau aneh sebenarnya gitu. Gimana Jam? Betul nggak? Betul. Minum lagi. Selama kemarin itu pernah nggak pesan cinta Jam itu nggak dibahas? Pernah, Mar. Mana rasanya? Rasanya yang jelas sakit hati. Sakit. Tapi Jam, ada loh pesan cinta yang kita itu nggak sadar, kita nggak balas cinta itu. Apa tuh, Mar? Coba lihat nih. Ini beliau nulis kitab ini kenapa? Karena cinta, Jam. Karena cinta sama siapa yang hidup setelah beliau. Tapi jangankan kita pahami, kita baca aja enggak. Iya ya. Kejadian kemarin aja aku sudah sakit hati. Bagaimana para ulama menulis pesan cinta ini dengan hasilnya tidak dibaca? Ini baru satu, Cang. Kemarin anak nengok di video Maktabah Halabi itu masih banyak karangan-karangan ulama Indonesia yang tertimbun di sana, nggak ada yang khidmahin, nggak ada yang ngurusin. Jangankan untuk dipajang, apalagi dibaca, apalagi dipahami, dikhidmahin aja nggak ada. Oke, Mar. Saya nggak akan menyanyiakan lagi tentang pesan cinta terkhusus untuk para ulama. Kapan kita ke sana? Besok Gaskan. harus. Maktabah wa Matba'ah Mustafa Al-Babi Al-Halabi adalah salah satu penerbit dan percetakan tertua di Mesir yang didirikan sejak tahun 1859 oleh Syekh Ahmad bin Umar yang berasal dari desa Al-Bab, Halab, atau sekarang lebih dikenal dengan Syria. Beliau merupakan Thalibul Azhar yang dikenal tekun dan rajin, sehingga beliau memperoleh gelar pendidikan Al-Alamiyah. Hampir 2 abad lamanya Maktabah wa Matba'ah Mustafa Al-Babi Al-Halabi melayani umat Islam di seluruh dunia. Maktabah Mustafa Al-Babi Al-Halabi terletak di belakang Masjid Al-Azhar, tepatnya berkantor pusat di Jalan Syekh Muhammad Abdu nomor 12. Sementara gedung yang kita ziarahi ini terletak tak jauh dari asrama Madinatul Bu'us Islamiyah milik Al-Azhar. Adalah perluasan dari Maktabah Mustafa Al-Babi Al-Halabi
di belakang Masjid Al-Azhar. Usaha milik anak turunan dari Mustafa, generasi ketiga dari Syekh Ahmad. Maktabah ini di masa keemasannya sempat merajai dunia penerbitan di dunia Islam pada tahun 1940-an dan berhasil menerbitkan 400-an judul buku karya para ulama klasik dan mencetak hampir 7,5 juta eksemplar buku tiap tahunnya. Maktabah Halabi juga yang pertama kali menerbitkan buku-buku besar seperti tafsir Quran karya Imam At-Tabari dan Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali. Tidak hanya menerbitkan buku karya ulama Jazirah Arab saja, karya ulama Nusantara juga diterbitkan oleh penerbit legendaris ini. Termasuk diantaranya adalah karya Syekh Nawawi Banten dan Syekh Ahmad Khatib. Sehingga buku-buku mereka pun akhirnya mendunia dan dijadikan rujukan di dunia Islam. Namun, kini kondisi Maktabah Al-Mustafa Al-Babi Al-Halabi tidaklah seperti dulu, bahkan menurun drastis, di mana mereka hanya mampu menyediakan kitab-kitab untuk penuntut ilmu di Al-Azhar saja dengan format kitab-kitab lama. Bahkan kondisi kedua toko bukunya, baik yang berada di dekat Al-Azhar maupun di dekat Madinatul Bu'us, amatlah memprihatinkan, di mana banyak rak-rak kosong dan buku-buku diletakkan tidak beraturan. Sebagian buku yang dijual ditumpuk begitu saja, sedangkan buku-buku yang berada di kolong meja biarkan menggunung dan berdebu. Salah satu hal spesial di Maktabah Halabi ini, selain cetakan yang masih jadul atau format lama, di Maktabah Halabi juga kita bisa tahu bahwa banyak sekali kitab-kitab ulama Nusantara dicetak di Mesir. Ada yang bentuknya nuskhah Arab atau Arab pegon dengan menggunakan bahasa Indonesia. Yang bahkan di negeri kita Indonesia pun bisa jadi kita tidak menemukan lagi karya ulama Nusantara tersebut beredar di pasaran. Dan besarnya perhatian maktabah ini kepada karya ulama Nusantara adalah pada tahun 1330 hingga 1360 Hijriah, Maktabah Mustafa Al-Babi Al-Halabi mempunyai 3 orang ulama sekaligus editor yang berjasa dalam menyusun kitab-kitab ulama Nusantara yang diterbitkan di sana. Mereka adalah Tuan Guru Syekh Muhammad Idris Abdul Rauf Al-Marbawi Al-Azhari, lalu ada Tuan Guru Syekh Abdullah bin Wan Ibrahim Al-Qadahi Al-Masri, dan terakhir ada Tuan Guru Syekh Ahmad Sa'ad Al-Filfilani Al-Masri. Hal ini menandakan juga bahwa ulama Nusantara mendunia dan menjadi bahan rujukan para talib dan ulama. Pada akhirnya, Delami yang dulu bukanlah yang sekarang. Sekarang ia telah menjadi talib Al-Azhar yang muda, berprestasi, dan penuh dedikasi. وانا معاك دايما كده وحشني وببقى مش عايزة انا امشي واسيبك هو ده اسمه كلام وانا معاك بحس الدنيا في ايديا ما بقتش عايزة انا حاجة تانية من الدنيا غيرك يا حبيبي